Kok akhirat itu akhir hidup kita itu bukan kematian akhir. Kita misalkan panjenengan salah satunya itu penjudi pemabuk, ternyata dia duduk langsung meninggal. Penjudi pemabuk dalam hidupnya, dan yang satunya panjenengan itu ahli kebaikan segala macam soleh segala, malah sakitnya sampai 3 tahun. Kalau pesan-pesannya ke teman-teman yang masih muda, aku prihatin dimulai dari mana, Mbak? Ya pertama belajar keluhuran budi luhur, itu contoh aja sama orang tua kan kecil itu, paling kecil itu berbakti nurut aja. Jadi sekarang kan anak kecil-kecil langsung dileskan jebret, langsung dikasih suruh baca ini, nggak ada ajaran budi luhur dari keluarga. Terus keutamaan kebaikan sing laku utama sing penting sing perlu sing penting yang bermanfaat. Terus keprihatinan itu mengakui keadaan, nggak usah berontak, nggak usah apa, ini mengakui keadaan itu sudah keprihatinan. Keprihatinan itu banyak unsur, menerima semuanya itu keprihatinan. Misalkan kita nggak ada, nggak punya, nggak apa, itu sudah nggak melulu itu keprihatinan, sudah berlatih keprihatinan, berlatih sabar. Nah, nanti jadi teman tekan itu tadi, dan langsung keilmuan lah. Nanti guru ini guru luhuran, nanti guru ini keutamaan, nanti ini keprihatinan, nanti keilmuan, nanti kanuragan, dan nanti jadilah itu kesaktian, jadi kesatria, jadi nggak untuk nafsu, nggak untuk ini untuk keutamaan. Misalkan tolong marang sepodo tanpa pamrih, itu aja. Tuh, orang-orang sekarang nggak ada pendidikan budi luhur, itu mungkin berapa gelintir lah. Nah mungkin ini sudah agak dikit-dikit orang-orang sudah pada ini. Makanya sekarang yang didengarkan, yang diapa, sudah carilah bekal ya, carilah dulu. Bekal itu apa dicari-cari, mencari bekal itu ikhlas, apapun itu carilah ikhlas, ketemu ikhlas satu sudah bagus kok. Saiki kelangan gelo memberi orang, bicarakan sama orang lagi ya. Kita susah ngerundel, kita senang juga kurang, ya itu namanya ikhlas. Dari mana? Itu bekal untuk kematian, bekal hidup. Bingung bekal mati ya. Makanya orang mati jangan pikir. Ingatkah waktu panjenengan Gus angger-angger ini waktu di kandungan itu hidup? Kalau di alam manusia mungkin 9 bulan 10 hari itu mungkin minim, itu 9 bulan 10 hari di alam dunia dihitung. Tapi situ panjenengan itu hidup ratusan tahun, itu hidup setelah lahir. Ingatkah dalam kandungan, waktu itu kehidupan dalam kandungan? Nah, setelah kita lepas dari dunia ini di alam langgeng, alam keabadian, alam tenang, ingatkah waktu di dunia? Yang ada pemikiran batin kan di dunia, ada keluarga kan di dunia. Di sana mana kita tahu? Oh sudah dibilang semuanya hak mutlak, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa nanti ini sana, ini sana, ini sana. Loh, itu namanya mendoleh kodrat disi kerso. Itu sudah terkutuk kalau sudah mengatakan yang belum kita mengerti, yang akan belum terjadi, terus ya katakan itu. Aneh sekarang itu, karena pendapatkannya dari, tapi makna-makna dari semua itu nggak dihayati betul-betul. Sudah ada juga yang namanya itu, maka yang terjadilah. Loh, itu kan dikira itu sabdo Gusti Allah, maka suruh mengingat kita itu sudah yang terjadilah, itu sudah kehendakmu ya Allah. Maka
kita itu menghadapi ini apa yang pun yang terjadi ya kita hadapi dengan ikhlas, karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Semua yang terjadi adalah atas kehendaknya, gitu aja menghadapi semua hal sesuatu. Nanti kalau mau belajar di luaran dulu, terus keutamaan, kebaikan, terus nanti keilmuan, ritual keprihatinan, terus keilmuan, terus kanuragan, itu baru masuk. Kalau langsung di kanuragan nggak kuat. Itu nggak kuat. Ada yang minta rapalan jenengan itu pripun, Mbak? Ya, rapalan unsurnya kalau saya memberi ramalan apa untuk apa dan ini mau dipakai apa, misalkan ramalan itu kan rapalan, Mbak. Ya, rapalan itu amalan, rapalan itu kan jopo. Jopo misalkan aji gineng, misalkan aji paruso, misalkan kan gitu kan. Misalkan kalau pengajian amalan jalan goyang itu kan, itu rapalan itu. Lah itu rapalan itu kan, rapalan apa kan banyak. Ya jelas rapalan itu. Aji gineng niku ilmu apa sih, Mbak? Aji gineng itu kalau dari dulu sejarah saya mungkin dari yang saya juga dulu aji gineng itu ya Aji Angling Darmo itu yang bisa membaca hewan. Ya, yang kita hayati jangan sekarang, jangan gitu, bahasa hewan itu kita hayati. Oh, itu mencari makan lapar, itu hayati lapar, itu terbang ke sana cari makan, itu dihayati. Oh, makanya kita menghayati hewan-hewan itu seperti itu, bahasanya bahasa hewan itu. Makanya janganlah laku yang baik adalah tidak boleh atau menyakiti atau menghina atau itu sama-sama makhluk Allah. Makanya panjenengan mawon misalkan memelihara apalah ayam atau apalah ikan, atau kamu mempunyai apa, disakiti kan kamu juga enggak, wah mosok kayak ingon-ingonku, aku juga begitu loh, kayak makhlukku dianu juga begitu. Misalkan mempunyai dihina loh, nggonmu kok elek men loh, nggonku dihinai loh, juga begitu. Makanya hargailah semua makhluk. Mbak Allah itu jangan merasalah kita ini manusia terus hamba sendiri. Itu sedikit-sedikit itu jalan keutamaan seperti itu, menghayati, menghargai semua makhluk, menghayati ciptaan-ciptaan Sang Yang Agung, Sang Yang Maha Cipta. Kita ini hanya titah suwantah loh. Sak melaku-melakune sakno kalau ya Allah, aku ki kudune mati nggawa apa? Ya dia kata Allah juga. Lho kuwi ora tak jalik nggawa apa-apa. Wih, menghargai kabeh makhluk kuwi lho, ikhlas wis cukup kok. Apa aku kudu ini gak muru apa aku. Karena sebagian diciptakan kita dari zatnya kok. Manusia kau ciptakan sebagian dari zat, mosok Allah mau menyiksa zatnya sendiri ya. Tapi terus ini kelakuane pun sae mawon niku dereng cekap, Pak. Soalnya kedang ngertos mungkin nek pun kapundhut orang ngerti dalane, orang ngerti balike piye terusan nek bekale mung kelakuan apik mawon. Loh, makanya kelakuan baik itu enggak menjamin. Makanya kalau ikhlas sudah melalui, lilo melalui. Kelakuan baik belum tentu ikhlas. Baik lakumu api, sopan santun, kowe sedekah. Ning gak ikhlas. Kalau ikhlas sudah mencakupi. Kelakuan baik, wah api kayak ini oma, kayak bagus, suka sedekah, sudah memberi menolong orang, tapi di lain itu. Makanya kita sing ngerti aku ya mong aku kan gitu tuh ya, cuman kamu sendiri yang mengerti, aku ngene batinku kok ora lilo, aku ngene kok ora lilo. Yo kadang iku sing ngerti sampean dhewe. Aku bener lan laku kebaikan dan tidaknya itu kita sendiri, tidak mungkin. Makanya tidak mungkin bisa mencari ikhlas. Makanya mencari-cari bekal kemana adalah ikhlas. Ikhlas pindah kayak melaku gue dituntun tekan ngengguan Bali nih. Alam langgeng itu alam tenang, alam keabadian, tak ada yang bicara sudah. Tapi itu nggih Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang mangertos. Itu hanya sejarah-sejarah itu hayati semua dari batin-batin pemikiran sendiri-sendiri. Aku bisa aku nek mati biyen. Ya sudah, itu tadi lah. Di alam kandungan tidak ingat, kita di bumi nanti mati juga nggak ingat. Makanya dalam pertanyaan-pertanyaan mungkin yang menjawab tangan apa-apa juga, bayi juga ditanya lahir juga cuman gerak tangannya kan. Nah gitu yang jawab.
Ya nanti kalau orang-orang sudah ilmunya tinggi, ilmu Jawa sejati itu sudah tahu mau meninggalnya, sudah tahu ininya nanti di tempatnya sana, waktu ngerokok sukmo, waktu itu sudah alam kelanggengan kayak ini itu sudah mungkin sudah mengetahui itu. Bisa juga mukswo itu yang sudah sampurna, orang palarmar wong mati mukswo ning roko senaning pangroso ya wis mati kabeh, bungkusnya putih itu segala hal sudah nggak ada yang dirasakan. Putih itu simbol Tan Mori itu kan, itu putih wis pikirannya hati ini putih kabeh wis dah. Itu orang-orang yang sudah wafat, tapi mana kita tahu nanti mati itu. Makanya yang jelas kuncinya neng dunia tentrem selamat. Kok akhirat itu, akhir hidup kita itu bukan kematian akhir. Kita misalkan panjenengan salah satunya itu penjudi pemabuk, ternyata dia duduk langsung meninggal. Penjudi pemabuk dalam hidupnya, dan yang satunya panjenengan itu ahli kebaikan segala macam soleh segala, malah sakitnya sampai 3 tahun sampai membusuk diranjang di balai itu. Manakah yang baik, manakah yang itu, nggak bisa, hanya Allah yang mengetahui. Akhir hidup, akhir sekarat, akhir sekarat itulah akhir hidup. Dalam akhiratnya, dalam akhirnya itu bukan kematian, akhir hidupnya nanti akan mengakhir hidupnya nanti rekoso pora itu. Nah itu bisakah menilai? Makanya tidak bisa mengisahkan menilai itu hak mutlak yang maha mengatui, hanya Allah. Makanya yang berdalil, apalagi yang bicara ziarah itu syirik, itu dalilnya dari mana dia mendapatkannya? Dia kan lahir dari batu, nggak dari orang tua loh. Kalau mau melakukan ziarah itu syirik, itu kan mengingat ada aku yang orang tuaku leluhurku ini meninggal, aku nanti juga akan seperti ini. Itu kan mengingat itu. Kok bilang syirik, dalilnya dari mana itu mendapatkannya? Apakah dia lahir dari batu? Leluhur kita coba seperti itu kok. Kecuali minta-minta ya Pak ya. Lah terkecuali minta itu, dan kita pun nggak mengerti minta apa, minta itu semua itu hanya Allah yang Gusti. Jadi kamu mau perso nggak mengetahui. Sudahlah, yang penting apapun agamanya, apapun kita, yang penting punya apa? Rukun, bersaudara, nggak bikin kisruh, nggak bikin ini, mbak sakit hati, nggak menyalahi, nggak ini loh, kan bersaudara itu. Yang penting kan itu baik. Lah orang sudah baik ini nggak sama alirannya, nggak agama, sudah dianggap dulu itu orang gimana itu? Berarti kalau menganggap di luar agama kita itu kafir semua, jangan bukan setuju ya Pak? Loh, ya 100% nggak percaya, malah justru yang mengatakan itulah rajanya kafir. Justru itu, yang Allah pun nggak mungkin bilang begitu. Yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, itu hamba-hambanya kok. Karena dulunya itu kan sudah begitu kan, ikutlah nabimu sendiri. Nabi itu teladan kemuliaan. Nah, terus sok manatik, bahkan yang bukan aliranku adalah musuh loh. Maka itu ajaran-ajaran dari mana? Padahal Islam adalah agama yang terakhir, selain Islam tidak diterima. Nah ini pemahamannya mungkin yang selain Islam nggak diterima itu bawahnya Islam ini. Nanti kalau ada agama lagi, bawahnya Islam ini nggak diterima, itu yang bikin manusia. Bahkan sekarang ini bawahnya Islam banyak agama-agama yang mirip semuanya mirip, tapi alirannya nyimpang-nyimpang. Misalkan kita bermasyarakat, terus makanan tetangga kadang kan ada aliran nggak boleh makan, terus berjabat tangan nggak boleh. Lah ini kan memecah saudara. Misalkan satu keluarga ada aliran lain, pecah itu kan loh. Inilah yang harus kita hayati benar-benar. Makanya mudah-mudahan ini bangkitan hari kekiamatan Jawa ini, bangkitannya ini memulihkan kerukunan ya. Mudah-mudahan memulihkan semuanya.